Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini. Begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sudah selayaknya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, khususnya hadirnya kita di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan sebagai salah satu tanda kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang sering kali berbuat dosa, yang sering kali melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga bisa dikatakan al-insan mahalul khata wan nisyan. Yang namanya manusia terkadang ada saja kesalahan, ada saja kealpaan dan kehilapannya. Nah, untuk itulah maka di kesempatan yang sangat mulia ini, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Insya Allah dengan takwa ini mudah-mudahan hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan takwa merupakan modal utama pada saat kita akan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik tidak lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepada saya, takutlah kamu kepada saya wahai hamba-hamba Allah yang memiliki kecerdasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia kita menyadari benar bahwa kunci rahasia untuk membuka pintu rezeki banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada dari makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini, termasuk kita manusia, ternyata rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan segala kebutuhan manusia, bahkan semua kebutuhan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk kecuali telah Allah sediakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Yang diperlukan adalah upaya dan usaha untuk menjemput rezeki tersebut. Di dalam khutbah kali ini saya akan sampaikan yaitu beberapa usaha untuk menjemput rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini ada manfaatnya sehingga kita bisa amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama,
untuk membuka pintu rezeki, yaitu jangan lupakan orang tua kita. Apalagi seorang ibu. Jadi kita yang terlahir di dunia ini memiliki dua sosok manusia yang begitu mulia. Tidak lain itu adalah ayah dan ibu kita. Sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita, baik pada saat orang tua kita masih hidup di dunia maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidaika." Hendaklah kalian bersyukur kepada saya dan juga kalian harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka summa qala ya ummuka summa qala summa ummuka summa qala abuka. Jadi di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lalu orang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling berhak untuk diopeni? Siapa manusia yang paling berhak untuk diberikan kebaikan-kebaikan? Ternyata jawaban Rasulullah, ummuka, ibu kamu. Ketika seorang laki-laki itu bertanya lagi, setelah ibu saya, siapa lagi ya Rasulullah? Ternyata jawabannya, ummuka, ibu kamu. Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, setelah itu siapa ya Rasulullah? Lalu jawaban Rasulullah, ummuka, ibu kamu. Jadi sampai 3 kali Rasulullah menyatakan dengan kata-kata ummuka, ummuka, ummuka. Baru setelah itu kata Rasulullah, abuka, lalu ayah kamu. Artinya kita sebagai manusia kalau ingin diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan ini, maka haruslah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Lebih-lebih kepada ibu kita. Nah yang kedua, Bapak, Saudara, banyak-banyaklah memberi dan senantiasa membiasakan bersedekah. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah itu dapat memancing rezeki. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, as-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala dan musibah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, dawu mardokum bis sedekah. Obati berbagai macam penyakit yang kamu derita dengan bersedekah. Nah untuk itulah makanya jangan dilupakan, minimal setiap hari Jumat kalau kita mau sholat Jumat ke masjid yang mulia ini, jangan lupa bawa uang. Untuk apa? Untuk kita berikan bersedekah di hari Jumat. Begitu istimewa, begitu manfaat yang kita rasakan dengan sebab kita bersedekah. Mudah-mudahan dengan sebab kita bersedekah di hari Jumat ini, ya satu, itu menjadi pancingan buat rezeki kita. Sehingga mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dalam rezeki kita. Nah yang kedua, mudah-mudahan insya Allah kalau kita ada bala, ada musibah yang mestinya menimpa kepada diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan dengan sebab bersedekah di hari Jumat ini, Allah tolak bala dan musibah tersebut. Allah gagalkan, yaitu mengirimkan bala musibah kepada kita dan juga kepada keluarga-keluarga kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan sebab kita bersedekah di hari Jumat ini, mudah-mudahan kalau kita punya penyakit, maka Allah akan angkat penyakit kita dan Allah akan sehatkan kembali badan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian yang ketiga,
apa yang harus kita laksanakan dalam rangka supaya pintu rezeki ini akan terus terbuka buat kita. Konsekuen dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah terus Pak dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzal alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi begitu besar manfaat orang yang bertakwa lalu istiqomah. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan dan kesulitan di dalam menghadapi berbagai macam problem dalam hidup dan kehidupan ini. Ya, jadi kalau kita bertakwa, kita istiqomah, mudah-mudahan insya Allah segala apapun yang kita hadapi nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Lalu yang kedua kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Nah, untuk itulah dalam rangka kita konsekuen dalam bertakwa kepada Allah, yang pertama, ayo laksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tinggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentunya perbanyak amal-amal sunnah. Ini tiga penting Bapak Saudara. Makanya saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini, kalau kita ingin baik, ya ingin berkah, satu, kewajiban laksanakan. Yang kedua, segala maksiat, larangan-larangan Allah tinggalkan. Dan yang ketiga, perbanyak amal-amal sunnah. Perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Qobliyah Jumat jangan ditinggalin. Ba'diyah Jumat jangan ditinggalkan. Sebab kadang-kadang banyak orang-orang, ya qobliyah Jumat nggak mau. Mereka bilang kagak ada dalilnya. Ya, katanya bid'ah. Nah, ini sebenarnya qobliyah zuhur sama qobliyah Jumat sama. Di dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi selalu melaksanakan qobliyah zuhur. Nah, sehingga qobliyah Jumat pun ada karena tidak beda Jumat dengan zuhur. Sehingga kalau sholat zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, makanya sholat Jumat pun ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya. Ini kalau kita baca di dalam hadis-hadis sahih karangan Imam Bukhari itu dijelaskan. Nah, makanya ayo Bapak Saudara jangan ragu-ragu, kerjakan qobliyah Jumat dan kerjakan ba'diyah Jumat. Ini namanya dalam rangka kita memperbanyak amal-amal ibadah sunnah. Nah, yang terakhir, ya yang keempat, supaya ya kita dapat memberikan ya rezeki-rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lupakan yang terakhir, menyambung tali silaturahim di antara kita. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahim. Makanya sholat Jumat ini merupakan salah satu bentuk kita bersilaturahim. Mungkin satu minggu ada yang belum pernah ketemu. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita bisa kumpul, kita bisa berlebaran, kita bisa bermusafahah, bahkan kita bisa ngobrol satu dengan yang lainnya. Dan ini merupakan forum silaturahim di antara kita pada hari Jumat. Makanya hari Jumat adalah hari besar buat kita umat Islam. Jangan kita sia-siakan hari Jumat. Jangan sampai kalah hari Jumat dengan hari Sabtu. Jangan sampai kalah hari Jumat dengan hari Minggu atau hari Ahad. Kadang-kadang orang lebih memuliakan hari Ahad. Kadang-kadang ada orang yang lebih memuliakan hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu hari besarnya orang Yahudi.
Hari Ahad, hari Minggu itu adalah hari besarnya orang-orang Nasrani. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam, hari besar kita adalah hari Jumat. Makanya pada hari Jumat jam 11 kita udah siap-siap untuk menuju masjid. Ya, kita perbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena ini adalah hari besar kita. Sehingga kita jadikan hari Jumat sebagai forum silaturahim di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kira mudah-mudahan 4 macam ini kita bisa amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga Allah senantiasa akan membukakan pintu rezeki yang banyak dan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafur